kita akan mulai sekolah minggu kita ya. Kita akan nyanyi lagu pertama, yaitu lagu Jalan Serta Yesus. Sambil berdiri ayo kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, kita akan berdoa pembukaan. Nanti Kak Indah kencengin dikit katanya. Oh iya. Ya udah, kita akan doa pembukaan dibawakan oleh Ica. Ayo. Nanti dibantu. Nanti ya. Ya, ayo. Tutup kunci tangan, tutup mata. Iya, iya. Kita berdoa ya, ayo. Kunci tangan, tutup mata. Ayo, Suho. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami mau mulai ibadah, sekolah minggu. Kiranya Tuhan pimpin sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Haleluya. Sekarang kita akan doa persembahan dibawakan oleh Ica. Suho nanti ada bagiannya ya.
Ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Sekarang Sekarang kami akan kami akan memberikan memberikan persembahan. Tuhan Berkatilah berkatilah persembahan kami kami supaya supaya dapat digunakan untuk untuk kemuliaan nama-Mu. kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sambil persembahan kita menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ini. Bagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah. Ya, sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Yoel ya. Ya, silakan. Halo, shalom adik-adik. Kaget, silakan duduk dulu dong. Iya, gimana kabarnya? Baik-baik saja. Saya selalu, puji Tuhan. Sudah lama tidak berjumpa dengan Sandra ya. Aduh, terakhir kayak di retret kayaknya deh. Iya, ya kan main monopoli. Ya, hari kakak pengen cerita salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus punya nenek moyang nggak? Punya. Siapa nenek moyangnya? Daud. Kristus anak Daud. Tapi tetap Daud itu menyembah Tuhan Yesus. Jangan salah, ya. Itu hanya garis keturunan. Tapi kita bukan ngomongin soal Daudnya, tapi nenek moyangnya lebih di atas lagi. Namanya Ruth. Nah, jadi dulu itu ada seorang perempuan namanya Naomi. Siapa namanya? Naomi. Naomi itu perempuan yang takut akan Tuhan, sayang keluarga. Dia punya suami namanya Elimelek. Siapa namanya? Elimelek, bukan mata melek. Oke? Elimelek punya suami. Lalu punya anak namanya Kilion dan Mahlon. Nah, siapa namanya? Kilion dan Mahlon. Kayaknya ribet namanya ya. Nanti juga lama-lama hafal, gak usah terlalu dihafalin. Yang jelas adik-adik tahu Naomi punya anak namanya Kilion dan Mahlon. Dia pergi dari kotanya, dari kampungnya Israel, pergi ke tanah luar yang disebut daerahnya Moab. Di mana? Moab, bukan tapi Moab. Bukan Moana, bukan mercubuana, bukan mercusuar. Nah, ya. Akhirnya apa?
Mereka berdua, Mahlon sama Kilion itu kan cowok. Dapat istri di tanah orang lain, di kota orang lain. Namanya Orpa sama Rut. Orpa. Bukan kora-kora, bukan opa. Bukan opa-opa Korea. Tapi Orpa. Orpa itu cewek dan juga bukan orbit. Namanya Orpa sama Rut. Rut. Nah, akhirnya mereka bersama-sama hidup bahagia. Tiba-tiba suaminya si Naomi meninggal karena sudah tua. Akhirnya berjalanlah mereka lagi sampai 10 tahun lagi. Naomi sama si Rut sama Orpa sama suaminya hidup berdampingan dan belajar Allahnya Israel. Siapa Allahnya Israel? Tuhan Yesus. Mereka belajar Tuhannya Israel. Meskipun saat itu belum disebut namanya Yesus, tapi Yesus sudah ada. Akhirnya gimana? Akhirnya dua suaminya meninggal lagi. Wah, sakit hati Naomi. Akhirnya Naomi bilang begini sama kedua menantunya begini. Orpa, Rut, kamu lebih baik di sini saja. Aku mau pulang kampung dulu. Karena aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Terus Orpa sama Rut bilang, aku tidak mau meninggalkan kamu mama. Karena kan mama sudah baik sama kami. Iya, anaknya kan sudah meninggal. Ini tinggal? Iya, sudah meninggal. Iya, akhirnya apa? Akhirnya si Naomi bilang begini, aduh jangan deh nanti kamu susah. Karena aku pindah ke kota kamu karena kotaku lagi sulit, lagi kelaparan. Aduh ya ampun susah. Itu. Akhirnya apa? Akhirnya Orpa yang meninggalkan Rut. Orpa juga meninggalkan si Naomi. Ditinggalin. Ya sudah deh Orpa, aku pulang dulu ya ke rumah keluargaku. Baik-baik di sana. Ya, dadah. Akhirnya Orpanya pulang ke kampungnya. Tinggal Rut. Rut itu pengen sama Naomi. Kamu kenapa mau sama aku? Terus tahu nggak Rut bilang apa? Karena aku sayang kamu. Di mana kamu berada, di situ aku berada. Di mana kotamu, itulah kotaku. Di mana Tuhanmu, itulah Tuhanku. Karena seperti itu, akhirnya si Rut akhirnya ikut sama Naomi. Itu dia lagi dada-dada sama si Orpa. Nah, lagi dada-dada dia. Dadah. Iya, bukan baca koran. Itu. Ya kan? Iya, bukan pendek kan lagi jauh. Nah, akhirnya begitu. Akhirnya mereka pulang. Mereka pulang dan bertemu sama di kampungnya, yaitu Yehuda. Suku Yehuda dari Bethlehem. Semuanya kaget ngelihat Naomi. Ya ampun ibu Naomi. Opung Naomi. Karena sudah tua kan. Kok sekarang kurus banget. Kok sekarang malah jadi gak punya apa-apa. Terus ini dia sudah tua kan. Ini si Rutnya. Iya. Ini Rutnya. Terus mereka bilang, itu siapa? Oh ini menantuku namanya Rut dari bangsa Moab. Ayo silakan duduk. Nah, tahu nggak adik-adik? Yang adik-adik perlu tahu, bangsa Israel itu tidak suka dengan bangsa lain. Iya, ayo silakan duduk dulu Suho. Nanti kita main Ultraman bareng-bareng ya. Sudah bawa mainan tuh, ya kan? Siapa yang tahu bangsa Moab itu siapa? Bukan. Bangsa Moab itu bangsanya keponakan dari Abraham. Namanya, bukan Abraham. Mereka nggak suka dengan orang itu, orang kafir. Bagi bangsa Israel, bangsa lain itu kafir. Kafir itu nggak punya Tuhan. Tapi kok Rut diterima ya? Kok Rut diterima sama bangsa Israel? Ayo kenapa?
Tahu nggak kenapa? Karena Tuhan Yesus itu Tuhan segala Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan segala Tuhan. Sekalipun dunia tidak mengenal Dia, Tuhan tetap mengasihi mereka. Kakak mau tanya, menurut kalian Tuhan itu ada berapa? Siapa? Di luar ada banyak Tuhan loh. Apakah Dia disebut Tuhan? Itulah kenapa Yesus disebut Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Karena Dia yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan yang lain itu di bawah Dia. Malaikat anak buahnya Tuhan, gak bisa macam-macam. Malaikat macam-macam ditempeleng nanti sama Tuhan Yesus, gak bisa. Termasuk segala sesuatu. Allahnya orang Jawa, Allahnya orang Batak, orang Chinese, semuanya Tuhan Yesus yang ciptakan. Dewa-dewa masih kalah sama Tuhan Yesus. Dia dewa di atas segala dewa. Yesus namanya. Tak ada Tuhan seperti Dia. Termasuk semua tunduk. Kalau dengar nama Yesus semuanya apa? Iya. Pernah gak dengar cerita Tuhan Yesus mengusir setan? Semua bilang apa? Engkau adalah anak Allah. Mereka gak bisa menyentuh Tuhan Yesus. Itulah kenapa Rut diterima. Atau gak kenapa Rut diterima? Karena Rut mau terima Tuhan Yesus. Jadi sekalipun adik-adik di luar sana ada yang bilang Tuhan Yesus itu cuma nabi, dia cuma mati di salib, biarkan saja. Tuhan Yesus tetap cinta mereka. Tetap Tuhan Yesus itu yang mengatasi langit dan bumi. Jadi gak usah takut. Dan juga kita harus saling mengasihi, sama seperti Naomi menerima Rut. Jangan karena adik-adik beda agama langsung ngata-ngatain agama seberang, gak boleh. Ya. Jadi kalau adik-adik punya teman-teman yang beragamanya yang di seberang, yang bukan Kristen, jangan diledek, biarkan saja. Iya, berteman tidak apa-apa. Tapi adik-adik perlu tahu, pencipta langit dan bumi, Tuhan segala Tuhan cuma Tuhan Yesus. Allah segala Allah cuma Yesus. Raja segala raja Tuhan Yesus, tidak bisa yang lain. Karena Tuhan Yesus pun juga menghukum para Allah lain kalau Dia mau. Buktinya apa? Seperti Musa, ya kan? Seperti tabut Tuhan. Kalau adik-adik masih ingat, patung Dagon itu sujud di tabutnya. Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Filistin itu tunduk sama Allahnya Israel. Bangga gak punya Tuhan Yesus? Bangga. Itulah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, sekalipun dunia tidak percaya aku tetap sayang mereka. Adik-adik juga begitu. Jadi sekalipun ada teman-teman yang gak percaya Tuhan Yesus, kasihi mereka, kasih tahu Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sayang kepada mereka. Sekalipun dunia mengatakan, Yesus masa mati di kayu salib, katanya Tuhan. Gak apa-apa. Karena itu suka-sukanya Dia. Dia bisa menyelamatkan manusia dengan cara apapun yang Dia mau. Suka-suka Dia. Keledai bisa ngomong gak? Bisa kalau Tuhan Yesus mau. Kalau Tuhan Yesus menciptakan Ultraman bisa gak? Bisa, malah Ultraman. Iya, malah Ultraman tunduk. Ya kan? Sama Tuhan Yesus. Iya, Barbie atau kuda poni tunduk sama Tuhan Yesus. Semua sama Tuhan Yesus. Tunduk semua namanya. Semasuk ini. Tahu gak ini namanya siapa? Ultraman apa namanya? Bukan. Ini namanya Ultraman King. Raja Ultraman. Tapi dia kalah gak sama Tuhan Yesus? Kalah, kan Tuhan Yesus raja? Segala raja. Iya, enggak, kakak tidak akan bawa pulang kok, tenang. Tapi itulah contohnya, ya. Kita langsung buka saja
tolong buka Kakak Erik di Efesus. Where's the book? Bukunya. Apa? Oh iya, maaf. Makasih Kak. Efesus 4 ayatnya yang ke-32. Kakak Erik tolong buka. Gak ada, nih cuma gini doang. Iya, duduk dulu ya. Nah, 32A. Nah, ini dia nih. Nah, jadi oke, dari hendaklah sampai ke mesra aja ya. Karena nanti takutnya kepanjangan. Oke? Ya. Sama-sama 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Sekali lagi. Nah, ini kan ayat pendek berarti harus bisa hafal. Oke? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Oke, sekali lagi Kakak Erik tolong ditutup dulu. Kita coba sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Efesus hendaklah buka. Ayo Kakak Erik bisa dibuka dulu. Hendaklah kamu ramah dengan mesra. Sekali lagi. Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah mesra. Tahu nggak disebut kasih mesra bukannya kita mesra-mesraan seperti orang pacaran. Bukan seperti nanti Sandra sama Sandra kamu baik deh gitu. Bukan begitu maksudnya. Bukan seperti itu, tapi kasih mesra itu di mana adik-adik bisa mengasihi teman-teman dengan tulus. Ya, tidak ngomongin dari belakang. Misalnya, kamu tahu nggak Jovanka itu dia itu suka ngomel-ngomel. Tapi di depan Jovanka ngomongnya, Jovanka kamu baik banget. Gak bisa seperti itu. Tuhan Yesus maunya kita harus jujur. Kasih mesra itu kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Harus sayang. Iya kan? Sayangnya harus sayang beneran. Gitu. Jangan cuma sekedar ngomong, aku sayang kamu Carlos. Tapi Carlosnya malah didorong-dorong ke tangga. Ya kan? Iya. Aku sayang kamu Soho. Tapi Sohonya kakak bikin kakinya diginiin. Itu kan tidak sayang. Jadi kasih mesra itu maksudnya kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dengan ramah itu gimana maksudnya? Ngomong sama mama harus pelan-pelan. Pelan-pelannya bukan mama, bukan. Tapi ma, aku mau ini. Jangan nanti lihat mainan di mall. Mama aku mau ini kalau sampai guling-guling di mall. Malu-maluin tuh ya kan. Apalagi sudah segede Adeline dan Sandra. Waduh, itu kalau ada kakak doain dia di situ. Ya kan? Ya kan? Gitu. Iya. Oke, sekali lagi abis itu nanti kakak kasih ke karya. Oke, ditutup lagi Kakak Erik. Supaya kita hafal semua ya. Oke, 1, 2, 3. Dengan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Itu dia. Itu Tuhan Yesus baru suka, baru sayang. Habis ini nanti dikasih berkat sama Tuhan Yesus nanti ya kan. Ya ampun ya. Tapi berkatnya nanti dari papa mama ya. Bukan dari kakak-kakak. Iya. Mari semua kita berdoa, tutup tangannya lagi. Iya benar, tutup tangannya.
lipat matanya. Salah ya. Lipat, tutup. Kakak aja bisa lupa gitu loh kan. Ya, buka mulutnya buat sama. Oke, ada jadwalnya kakak buat yang doa pulang? Tidak ada. Berat, Suho, oke Suho sini. Nah, nih, ikutin Suho berdoa ya. Jangan digituin. Nah, kamu ngomong ikutin kakak ya. Ya, kamu ikutin kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. Tuhan, Ajar kami agar kami mengasihi mengasihi teman-teman, orang tua, dan semuanya. Sekarang Sekarang kami mau pulang ke rumah, menjagai kami sampai semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama Yesus. Amin.